adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kak Geri harap kalian semua sehat-sehat selalu, bersemangat. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah. Apa itu masa Prapaskah? Ada yang tahu? Nah, masa Prapaskah adalah masa untuk beriman sebelum memasuki masa Paskah. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara berdoa, bertobat, terus selalu beramal kasih kepada sesama kita, terus bisa selalu hidup sederhana dengan apa yang kita miliki. Nah, dan masih banyak hal lagi yang kita lakukan untuk memasuki masa Paskah. Nah, di masa APP ini ada tema besarnya. Ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Nah, tema besarnya adalah bersatu dengan Yesus di dalam sakramen Ekaristi, ya. Bersatu dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Itu adalah tema besarnya. Lalu di pertemuan APP yang pertama ini temanya adalah, judulnya adalah Ekaristi adalah sumber puncak hidupku. Itu yang pertama. Ya, masih ingat ya, tema besarnya tadi adalah bersatu dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Kalau pertemuan pertama ini judulnya adalah Ekaristi adalah sumber puncak hidupku. Ingat-ingat nanti kalau ditanya kakak-kakak, apa ya pertemuan APP yang pertama? Ekaristi adalah sumber puncak hidupku. Nah, jangan lupa. Nah, sebelum masuki APP yang pertama ini, mari kita nyanyi dulu, oke? Ya, supaya lebih bersemangat. Nah, ada yang tahu? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Nah, mari kita sama-sama nyanyi ya, oke? Semangat sekali ya. Nah, tadi sudah bernyanyi bersama. Nah, sebelum masuk APP yang pertama ini, mari kita siapkan diri, mari kita siapkan batin kita dulu untuk berdoa. Mari kita siapkan hati. Nah, sebelum berdoa, mari kita nyanyi bersama-sama. Tahu nggak? Jari jempol, jari telunjuk,
Jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Nah, itu ya. Sebelum berdoa, mari kita nyanyi bersama-sama. Kita sama-sama ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita siapkan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kesehatan, rezeki, kekuatan, cinta, dan semua hal yang baik boleh kami terima sampai saat ini. Bahwa kami boleh berkumpul secara online untuk belajar tentang APP pada pertemuan pertama ini. Berkati kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu bersyukur dengan apa yang boleh kami terima sampai saat ini. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir dalam pertemuan online pada hari ini. Semoga minggu depan dapat berkumpul bersama kami secara online untuk belajar bersama, belajar tentang Ekaristi, belajar tentang Engkau, dan dapat kami berikan kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan buku kita untuk sama-sama belajar pada pertemuan APP yang pertama kita. Mari ya, semangat. Nah, oke adik-adik, sekarang kakak bacain kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Banyak orang percaya akan yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Dengan tekun, mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu, sehingga semua orang kagum dan takut. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu, dan apa yang mereka punyai, mereka pakai sama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya, menurut keperluan masing-masing. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan, serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, jadi inti dari bacaan ini adalah tentang bagaimana cara hidup jemaat perdana yang bertekun dalam pengajaran, selalu berkumpul dan memecahkan roti, berdoa dan memuji Allah, tetap bersatu. Segala kemuliaan mereka adalah milik bersama. Nah, mereka itu semuanya disukai sama semua orang, dan tiap hari Tuhan itu menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, biar adik-adik lebih paham lagi sama bacaan hari ini, kakak ada cerita nih. Jadi ada seorang yang bernama Carlo Acutis. Nah, Carlo ini sangat mencintai Ekaristi. Dia tuh gak mengerti kenapa sih di stadion selalu penuh orang, tapi kok di gereja tuh kosong. Nah, Carlo tuh selalu bilang, mereka harus melihat, mereka harus mengerti.
Sejak Carlo usia 11 tahun, masih kecil-kecil kayak adik-adik ini, dia tuh udah mulai cari dan mengumpulkan semua mujizat Ekaristi yang pernah terjadi. Dia menggunakan keahliannya dalam bidang komputer untuk membuat website tentang mujizat Ekaristi. Carlo selalu hidup dalam kemurnian. Dia merasa sedih sekali saat melihat temannya hidup tidak sesuai dengan ajaran Kristiani. Dia juga adalah anak yang peka terhadap sesama. Dia menggunakan tabungannya yang pertama untuk membeli kantong tidur untuk seorang tunawisma yang sering dia temui saat sepulang misa. Carlo telah meninggal pada usia 15 tahun karena sakit dan menjadi beato pada tahun 2020. Nah, adik-adik semuanya, adik itu bisa belajar dari Beato Carlo Acutis yang sangat mencintai Ekaristi dan mengedepankan cinta. Bagi Carlo, cinta itu memberi dengan tulus dan ikhlas seperti Kristus sendiri mencintai kita, murid-muridnya. Cinta yang dengannya dia memelihara dirinya dalam Ekaristi, sumber cinta agar semua orang juga mengenal cinta itu, atau semua orang beroleh kekuatan cinta dari Ekaristi. Carlo menghadirkan Kristus kepada orang lain melalui tindakan kasih. Nah, sekarang kakak ada pertanyaan nih buat adik-adik. Kira-kira adik-adik paham nggak dengan bacaan kitab suci yang barusan kakak bacakan tadi? Nah, menurut kalian apa yang dilakukan orang-orang dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47 tadi? Orang-orang yang dilakukan dalam Kisah Para Rasul tadi itu, mereka tuh bertekun dalam pengajaran Rasul, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, lalu menjual semua harta miliknya dan membagikannya, dan berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Terus untuk pertanyaan kedua, apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang setia dan bertekun dalam pengajarannya? Ya, Tuhan menambah jumlah mereka setiap harinya dengan orang yang diselamatkan. Lalu, bagaimana mereka yang percaya berkumpul? Mereka bersatu dan segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Adik-adik ingat gak tadi apa aja yang mereka jual dan kepada siapa saja yang mereka bagi? Ya, benar banget. Mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Lalu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara supaya kita mau berbagi dengan orang lain? Dan apa yang kita peroleh dengan berkumpul dan berdoa? Mungkin adik-adik coba inget deh, apa kebaikan apa aja yang udah diperbuat oleh adik-adik, mau di sekolah, di rumah, atau di gereja. Nah, jadi rangkuman dari pertemuan pertama masa Prapaskah ini adalah perayaan Ekaristi adalah perayaan kurban tubuh dan darah Yesus sendiri, sang penebus umat manusia, yaitu sang penebus bagi adik-adik semuanya. Nah, Ekaristi itu sendiri adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Jadi, itu adalah inti iman kita. Menjadi sumber karena dari tubuh dan darah Kristus mengalir kehidupan, keselamatan, dan kekuatan. Menjadi puncak iman kita karena sejak perjamuan malam terakhir Yesus menetapkan Ekaristi dan berpuncak pada kebangkitannya dengan jaya pada hari Paskah. Nah, dengan rajin mengikuti Ekaristi seperti cara hidup jemaat Pertahuna yang selalu berkumpul, berdoa, selalu mengadakan Ekaristi, hidup dalam kasih karunia Tuhan yang selalu berbagi kasih.
Sebelum kita mengikuti Ekaristi, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, seperti berpakaian yang sopan, yang pantas, hadir 15 menit sebelum misa, tidak bermain HP atau mengobrol dalam gereja, bersikap sopan, dan menjaga ketenangan. Hal tersebut juga berlaku jika adik-adik mengikuti misa online di rumah. Nah, semoga bacaan kitab suci Kisah Para Rasul tadi, lalu cerita Carlo, dan sedikit renungan dari kakak pada pertemuan pertama masa Prapaskah ini membuat kita semua mengerti akan pentingnya Ekaristi dalam hidup kita. Jadi adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, terus jaga jarak. Kalau pergi keluar harus pakai masker ya. Gitu aja dari kakak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Halo adik-adik. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membuat celengan APP seperti ini nanti ya. Nah, kita buat dalam bentuk kubus. Bagaimana cara membuatnya? Tetap saksikan video aktivitas ini. Halo adik-adik. Nah, kali ini di pertemuan pertama kita akan membuat celengan APP ya, dalam bentuk kubus nanti. Hal-hal yang perlu kita siapkan nanti ada pola kubusnya, jadi bentuknya seperti ini. Nanti bisa kalian dapat di kakak pembina ya, atau kakak pendamping pihak masing-masing. Nah, sebelum membuat celengan APP yang perlu kita siapkan adalah yang pertama lem. Nanti kita perlu lem. Terus kedua kita perlu gunting, lalu spidol untuk menghias celengan APP tersebut, kemudian pulpen untuk menulis ayat hafalannya atau ayat masnya nanti. Baik, kita mulai membuatnya ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memotong pola kubus ini ya. Jadi di luar garis tepi ini, lah kita potong seperti ini. Oke adik-adik, setelah Kak Cu potong, bentuk kubusnya seperti ini, seperti salib ini. Jadi garis-garisnya ini tadi sudah Kak Jo potong jadi seperti ini ya, bentuk kubus seperti ini ya. Nah, lalu adik-adik di garis-garis ini Kak adik-adik lipat ya, seperti ini. Nah, dilipat seperti ini agar bisa membentuk kotak. Nah, dilipat seperti ini. Setelah kita potong, kita lipat seperti ini ya. Jadi membentuk seperti ini, adik-adik. Nah, di pola dibentuk seperti ini. Seperti ini dulu ya. Nah, setelah jadi seperti kubus ini, lah di atasnya nanti bisa kalian lubangi. Di atas sisi atas ini sebagai bentuk membentuk celengan. Lah adik-adik bisa menghiasnya di sini. Bisa menggambar atau mewarnai sebebas yang adik-adik inginkan. Jadi boleh diwarnai di sisi-sisi kubusnya ini, celengannya ini. Nah, celengan APP ini, kita buat celengan APP ini fungsinya untuk apa sih? Lah biar adik-adik menyisihkan uang adik-adik untuk bisa dimasukkan di celengan APP, kemudian dimasukkan ke amplop APP dan dijadikan satu, dikumpulkan di gereja, gitu ya. Nah, ini bisa kalian hias, bisa kalian warnai sesuai yang kalian inginkan. Ya adik-adik, halo. Nah, tadi kita kan sudah membaca firman Tuhan, sudah merenungkan firman Tuhan, sudah menyanyikan lagu juga bersama-sama, bergembira. Nah, sekarang sebelum menutup pada
pagi hari ini, sekarang kita semua mau saatnya mendengarkan 2 menit ajaran iman. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Ekaristi. Nah, selanjutnya dalam 2 menit ajaran iman ini kita mau belajar apa sih? Bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan kita dalam komuni kudus dan khususnya dalam saat Ekaristi. Nah, kita bisa menerima komuni kudus itu saat apa? Saat Ekaristi, hanya saat Ekaristi. Kalau tidak ada Ekaristi, kita tidak bisa menerima komuni kudus. Nah, oleh karena itu, untuk menerima tubuh dan darah Tuhan sendiri, kita ada harus yang kita lakukan. Nah, pertama, kita mau mendengarkan dulu dari bacaan 1 Korintus bab 11 ayat 27 sampai 29. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya, oke. Jadi kita sudah mendengarkan. Nah, kita itu harus tahu siapa yang kita terima saat kita komuni. Ternyata kita terima itu adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Dan menyambut sakramen dengan penuh hormat dan kekaguman. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu harus tercermin dalam perilaku dan pakaian kita. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita mau ke gereja, ikut Ekaristi, mau menerima tubuh dan darah Kristus, kemudian kita memakai pakaian yang tidak layak atau tidak pantas ataupun tidak sopan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang sudah komuni pertama khususnya, maka adik-adik juga perlu memperhatikan ini, karena saat menerima tubuh dan darah Kristus, kita pun juga harus melihat, menyadari siapa yang kita terima, bagaimana kita harus berperilaku dan berpakaian yang baik. Nah, untuk adik-adik juga yang sedang dalam dosa berat pun, kita juga harus bertobat dari dosa kita untuk menerima sakramen Tuhan. Nah, kita bertobat dan dari dosa kita itu melalui apa? Melalui sakramen tobat ataupun dengan pengakuan dosa sebelum keperayaan Ekaristi. Nah, gereja juga mengharuskan kita untuk apa? Untuk berpuasa setidaknya selama 1 jam dari makanan dan minuman, kecuali air minum putih dan obat-obatan sebelum menerima komuni kudus. Jadi adik-adik sebelum ke gereja, sebelum misa, adik-adik harus puasa makan dan minum dulu. Nggak boleh dalam gereja nanti kita, mama saya lapar, saya mau makan, saya haus mau minum. Itu nggak boleh adik-adik ya. Oke, sekian. Ya, Dek. Hari ini kita mau menyanyikan lagu tema yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Nah, kalau adik-adik ada yang pernah dengar lagunya, ikut nyanyi bareng ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita menutup biak pada siang hari ini, kita mau dulu untuk berdoa penutup bersama ya. Sebelumnya kita mau menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
surga. Puji terima kasih. Mari kita bertanda salib bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih Bapa, karena dari pagi hingga siang hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami dapat merenungkan segala firman dan kehendak-Mu dalam diri kami. Terima kasih Bapa, karena Kau sudah mengingatkan kami betapa pentingnya Ekaristi dalam hidup kami. Karena Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh iman dan penuh kasih. Bapa, ajarilah kami dalam setiap perilaku kami, pikiran kami. Bimbinglah kami selalu Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan selalu dalam penyataan dan bimbingan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Bapa, berkatilah kami selalu, bimbing kami, dan sertailah kami selalu Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Ya Bapa, doa yang belum sempurna ini akan disempurnakan oleh doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita sudah selesai berdoa, dan selamat siang, dan sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya minggu depan ya. Dadah.